Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kembali lagi bersama Pak Aba di channel Prof. Aba, Provokator Iya, Kebaikan. insya Allah, Masya insya Allah, Allah. ya Alhamdulillah kita jadi ketemu lagi di sini. Tapi ini kayaknya kita nggak ada bahasan apa-apa nih Pak ya. Jadi Nggak kayaknya apa-apa. saya curhat aja deh Pak ya. Siap, siap. Oke, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya curhatkan Pak Aba. Ya. Saya juga dapat info, maksudnya dapat dari sumber mungkin pengalaman saya atau mungkin pengalaman teman-teman gitu ya Pak ya. Jadi sempat kita saling sharing gitu sama teman-teman, terus kita membicarakan tentang permasalahan di keluarga Pak. Ternyata itu nggak cuma saya, tapi memang ada banyak teman-teman saya juga merasakan permasalahan dengan saudara, mungkin kurangnya komunikasi dengan orang tua, atau mungkin salah satu dari bersaudara ada yang salah pergaulan dan segala macam gitu. Jadi kita sebagai saudara bagaimana cara mengingatkan, atau mungkin Pak Aba bisa sharing lah sebagai orang yang sudah senior ya, mungkin bagaimana Pak Aba menyelesaikan permasalahan di keluarga Pak Aba dengan saudara-saudara, terus habis itu dengan orang tua, plus kalian mungkin bagaimana Pak Aba mendidik anak-anak Pak Aba gitu, mungkin buat persiapan kita juga sebagai orang tua gitu Pak Aba. Baik, terima kasih. Ini keluhan anak muda ya. Saya sebetulnya berasal dari keluarga yang bermasalah, keluarga broken home. Saya taman kanak-kanak, ibu dipaksa meninggalkan rumah oleh ayah saya, sehingga saya dapat ibu baru. Ya, suasananya tidak seideal dengan punya ibu sendiri. Jadi sebetulnya kalaupun saya mendidik anak, itu yang saya lakukan waktu itu adalah saya ingat-ingat yang dulu saya buruk yang saya alami di kecil. Misalnya saya mengalami gini, anak saya jangan. Gitu mulainya itu. Jadi kalau saya dulu misalnya dihajar pakai rotan dar gitu, saya pikir enggak, saya nggak akan melakukan itu ke anak. Misalnya kita lihat orang tua berantem sama istri sampai mohon maaf nampar atau mukul, enggak, saya nyupit aja belum pernah ke istri ya, apalagi sampai mukul. Jadi akhirnya belajarnya dari yang saya lihat buruk, lalu tidak ingin saya tularkan ke anak-anak itu. Kemudian banyak baca dan belajar dari si anak. Anak saya pernah dulu nakal sekali, sehingga saya cubit pahanya. Nah, pas saya mau berangkat ke Australia, dia umurnya waktu itu 5 tahun, belum langsung ikut, saya setahun duluan di sana. Pas di bus itu anak saya yang barut itu bilang, "Ayah, boleh nggak kalau lain kali saya nakal jangan dicubit?" Dia bilang, "Kenapa emang?" "Sakit." Dia bilang gitu, "Sakit." Emang sakit kan, dicubit itu kan pedes ya, sakit. Nah, terus maunya apa? Dikasih tahu aja katanya. Dikasih tahu, bisa dikasih tahu bakal nurut. Iya, dikasih tahu aja kan. Nah gitu. Jadi berdialog Mas dengan anak-anak itu. Kalau kita punya anak atau punya saudara, yang pertama harus kita pegang adalah jangan sampai kita marah, lalu marahnya itu seperti kita marah mohon maaf ke musuh. Nggak boleh. Marahnya itu harus dalam rangka marah untuk memperbaiki perilaku aja. Tapi tetap harus disayang, ini kan adik kita, ini kakak kita, ini anak kita, dan sebagainya. Jadi itu raut muka dan sebagainya itu harus dipertahankan supaya kita tetap, supaya yang dengerin kita itu dia ngerasa bahwa dia bukan sedang dihukum, tapi sedang disayangi. Ya, seperti orang yang masuk verboden, salah jalan, kamu di ujung sana ketangkap polisi kalau masuk. Lu lihat ada tanda verboden ya, balik. Nah, kalau diingetin gitu kan dia pasti balik, nggak mungkin 15 ke sana jalan verboden. Ya, jadi pakai contoh-contoh yang masuk akal. Lalu diingatkan bahwa sebagai Muslim kita ini memang sedang diserang dari luar.
Kalau misalnya iman itu adanya di tengah, jarang orang Islam bisa langsung kena dari tauhid berubah jadi ateis atau dari tauhid jadi trinitas gitu. Jarang sekali. Ini adanya di dalam. Jadi yang dihajar adalah lingkaran-lingkaran terluar. Yang paling luar adalah akhlak. Ya. Perilaku, tata cara berbicara. Anak-anak sekarang terbiasa ngomong anjing. Dia tidak sadar itu pelesetan dari anjing. Ya, anak saya termasuk zaman SMA. Dek, sini dek. Kamu tahu nggak anjing apa? Ya gitu aja anjir. No. Itu tuh tadinya mau bilang anjing, tapi nggak enak, lalu diplesetin jadi anjing. Tapi orang ngerti bahwa itu anjing. Stop it. Stop. Kasih tahu, ya. Memilih kata-kata dan sebagainya. Jadi yang dihajar adalah lingkaran paling luar, yaitu akhlak. Lebih akhlaknya ya, cara bergaul, cara ngomong, cara dan sebagainya. Nanti pelan-pelan yang kena dalamnya. Tidak langsung murtad, tapi dari sisi luarnya itu jadi ciri-ciri imannya jadi rusak. Ya, jadi ingetin adik kita, saudara kita dan sebagainya, kita diserang dengan banyak S ya, song. Coba song ya, lagu ya. Close, ini mohon maaf ini syairnya nih. Close your eyes. Lagunya enak sekali, tapi itu ceritanya lagi buka bajumu, telanjang, ledon, dan sebagainya. Begitu diterjemahkan nggak pantas lagi dibaca. Kita bisa sambil rengang-rengang gitu, sambil nggak paham bahwa itu syairnya. Ya Allah, itu sangat vulgar sekali. Oke, songs ya. Lalu sen. Ngapain sih orang main volley di pantai itu yang cewek harus kayak gitu bajunya? Kan nggak masuk akal. Harus kayak bikini orang amat tank top sama bikini. Ya, kita diajar sport, olahraga, lalu seks sendiri. Lalu ada berapa S ini? Lalu ada F ya, yang F itu ada film, ada fashion, ada banyak. Silahkan cari di Google itu berapa F dan berapa S. Yang mendesain bukan kita, ya, tapi tujuannya membuat anak-anak kita rusak. Ya, dulu kita mau nonton sesuatu itu harus ke gedung bioskop, cari majalah ya, misalnya harus beli Playboy gitu, nyolong-nyolongin. Sekarang ada semua di sini. Gimana nyetopnya juga? Anak-anak masuk kamar, buka klek, bahkan buka Facebook yang tadinya paling aman aja, tiba-tiba ada iklan jebret obat kuat. Obat kuat dengan ilustrasi yang mohon maaf nggak pantas dilihat. Orang dewasa aja ngelihatnya jengah, apalagi anak-anak. Jadi ingetin, kita ini sedang dikerjain sama orang. Jadi kalau kita dengan serta-merta larut ke dalam, berarti kita sedang menyediakan diri untuk diajar. Saya kalau di ceramah suka nanya, badan kamu ini milik kamu apa bukan? Milik saya, oke. Kalau badan kamu milik kamu harusnya bilang, wahai badan. Apakah badan kamu itu milik kamu? Iya, betul, oke. Kalau badanmu milik kamu, berarti kamu harus bisa bilang dong, wahai badan, kamu milik saya. Dengerin perintah saya ya. Mulai besok pagi, kamu jangan merokok. Itu sih badan itu harusnya jawab, yes sir. Your comment is my, your comment is my apa gitu. Your word is my comment. Kata-katamu adalah perintah buat saya. Lalu besok paginya tidak merokok. Itu bukti bahwa Anda menguasai badan Anda. Tapi kalau besok pagi kemudian Anda ke warung, kemudian mulai merokok, itu badan kamu milik PT Gudang Garam. Anda mau suka nggak suka, faktanya Anda seperti itu. Ternyata badan kita dikuasai orang lain. Pabrik rokok, pabrik fashion, pabrik makanan, pabrik mode, pabrik motor, klub anak-anak muda yang dan sebagainya. Nah, kita tanyakan lagi, ini badanmu ini milik kamu bukan? Kalau milik kamu yang kendalikan. Diajak ngobrol seperti itu ya. Nah, dengan cara yang lemah lembut, ya keras perlunya dan sebagainya. Insya Allah bisa diingatkan ya. Jadi kalau ada anak saya dulu main game gitu misalnya,
sampai berjam-jam. Saya bilang boleh mau main berjam-jam, tapi cita-citanya harus jadi membuat software untuk bikin game. Jadi nanti jadi produsen game. Anda nggak tahu ya, itu yang bikin game atau film kartun menghabiskan beratus-ratus jam. Kita nggak sadar, tiba-tiba diselipkan adegan, dialog, kata-kata yang membuat kita, oh iya ya gitu ya, iya ya gitu. Anda digeser itu, bisa dari tauhid tiba-tiba melenceng sampai yang paling simpel, apa-apa nggak sholat, yang penting baik. Jadi pemahamannya digeser sedikit Pelan-pelan sekali, nggak langsung diputer gini, tapi belok, nyaman semua. Tiba-tiba nanti kata-katanya. Saya punya kawan sekarang menetap di Amerika. Waktu anak perempuannya menikah sama bule di sana, kasih sholat mas. Wah, nggak apa-apalah nggak sholat, yang penting jadi orang baik. Aduh, saya bilang khawatir. Bapaknya bisa ngomong begitu, hilang sudah. Ya, sekarang menetap di sana, ya, orang kaya di Bogor ini. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kita sedang diserang orang dari segala penjuru. Namanya perangnya perang asimetris. Bukan orang datang ke rumah kita bawa pedang, bawa senapan, tapi yang masuk adalah senjata-senjata dalam bentuk gosul fikri, ya, perang pemikiran. Mulai dimasukkan ide yang lembut, akhirnya geser dari yang tadinya kita nggak bisa sholat itu penting, kamu nggak sholat itu ciri-ciri kafir misalnya ya. Lama-lama orang tua yang Islam Muslim ya sholat, bisa bilang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting jadi orang baik. Ya, jadi hati-hati. Ini saya tutup terakhir, kita ini akan menjadi seperti kebiasaan kita dan prioritas kita. Hati-hati ya. Kebiasaan yang kita bangun itu tadinya susah, yang tidak merokok mau jadi perokok, kayak teman kita Mas Andri itu, Om Andri dulu sempat jadi perokok berat, dan dia cerita waktu mau mulai merokok buang ludah kan pahit, wah istilahnya sampai mau muntah, tapi dipaksa terus, akhirnya merokok. Kalau sehari nggak ketemu rokok, beli ke warung. Nah itu namanya habit, membangun habit. Jadi sama-sama bahwa habit itu suatu saat gak susah lepasnya, bangunlah habit yang baik. Karena kalau habit yang terbangun sudah yang buruk, suka telat, suka lelet, suka ini dan sebagainya, itu memperbaikinya susah. Dan yang ketiga, prioritas. Setiap saat kita begitu, dari bangun pagi itu prioritas. Prioritas kita apa, Jo? Bangun, apa coba? Salat subuh. Nah, kan kita tahu mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 dan sebagainya. Prioritas itulah yang akan membuat Anda tahun depan jadi apa, tahun berikutnya jadi apa. Nggak mendadak. Orang nggak mendadak tiba-tiba kaya raya dan sebagainya. Itu dari bit by bit prioritas ya. Mudah-mudahan kita bangun seperti ini. Salah satunya adalah dalam rangka membangun habit dan prioritas yang baik dan benar. Ya, nanti datang berkahnya itu bonus aja. Tapi habit dan priority ini yang harus kita benarkan. Jadi orang bilang you are what your priority. Kamu akan menjadi seperti prioritasmu. Atau kata lain lagi, 5 tahun dari sekarang kamu akan menjadi seperti 2. Apa itu? Buku yang Anda baca dan orang yang Anda pilih menjadi teman. Nah, sekarang tahun berapa? 2025. 5 tahun lagi? 2030. Nah, kan kelamaan kalau mau buktiin, masih 5 tahun lagi. Bagaimana caranya membuktikan kata-kata tadi benar? 5 tahun lagi Anda akan menjadi seperti buku yang Anda baca dan orang-orang yang Anda pilih jadi teman. Sekarang buktikan bahwa itu benar. Gimana caranya? Lihat ke belakang. Nah, bayangkan Anda dengerin kata-kata saya ini tahun 2020. Ya kan? Anda dengar kalimat tadi tahun 2020, Anda akan menjadi seperti buku yang Anda baca dan orang yang Anda pilih jadi teman tahun 2020. Sudah 5 tahun nih, 2025. Coba cek buku apa aja yang Anda baca selama 5 tahun terakhir, dan Anda berkawan dengan siapa selama 5 tahun terakhir. Itu yang membuat Anda jadi sekarang seperti ini. Oh, oke. Ya. Serius? Saya relate sih, Pak. Ya udah kan? Nah, pertanyaannya, puas nggak dengan Anda sekarang ini? Saya sih kurang puas. Kurang puas. Nah, kalau kurang puas, beresin yang 2 tadi.
5 tahun terakhir saya bacanya ini, berkawannya dengan itu 5 tahun ke depan, karena yang ini sudah terbukti membuat Anda nggak puas sekarang, maka ke depan harus, bukan artinya terus musuhan dengan teman-teman yang ini, cari teman lain yang akan membuat Anda beda 5 tahun ke depan. Gitu Mas. Nah, kasih tahu ada yang kebut-kebutan dan sebagainya itu, kalau kamu serius mau kebut-kebutan, kamu harus punya goal. Jadi juara Formula 1. Bukan hanya buang-buang bensin, kebut sana kebut sini, begadang. Ya biasanya modif-modif gitu ya Pak ya. Iya, jadi harus jelas goal kamu. Kalau goalnya sampai jadi juara Formula 1 misalnya, itu terarah, berarti berlatih dia. Masuk klub balap, ngebutnya di sirkuit yang benar. Kalau jalan raya ya betul pas hari apa dikosongkan, dijaga polisi dan sebagainya gitu. Dengan live with purpose, jadi hidup dengan tujuan yang jelas. Gitu ya. Anda 5 tahun lagi akan menjadi seperti orang-orang yang Anda pilih menjadi teman dan buku-buku yang Anda baca. Kalau Anda nggak percaya, periksa 5 tahun terakhir Anda berkawan dengan siapa dan baca buku apa saja. Itu yang membuat Anda hari ini seperti sekarang. Kalau Anda bilang, Anda puas nggak? Puas, ya sudah lanjut. Tapi kalau Anda nggak puas, secara finansial nggak puas, secara rohani nggak puas, secara materi nggak puas, ganti itu. 2 hal tadi, buku dan kawan yang Anda baca ganti jenisnya. Ya. Insya Allah 5 tahun lagi, tahun 2030, mudah-mudahan masih hidup saya. Amin. Tadi pagi teman baik saya meninggal, anak UI, ya, arsitek terkenal. Ya mudah-mudahan, umur nggak ada yang tahu. Kita berdoa saja, mudah-mudahan diberi kesehatan, umur panjang, dan hidup yang bermanfaat. Itu Mas. Ya, terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak banget ya yang bisa saya ambil dari nasihat-nasihat Prof Abah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman. Ya. Semoga teman-teman yang relate dengan kehidupan, permasalahan di keluarga juga bisa menemukan titik terang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada yang mau request juga bisa kirim di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.